Shalom, Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kita ada dan berada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Vikaris Herlina Fitrianingsi STH, dari Resort GKE Kota Baru. Baik, mari kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika berbicara tentang mengetuk pintu, seseorang jika ingin bertamu atau berkunjung ke rumah orang lain, umumnya sebelum masuk ke rumah dia pasti akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tradisi mengetuk pintu ini sudah menjadi tradisi yang mendunia sampai saat ini. Hampir setiap bangsa memakai cara ini ketika akan masuk ke rumah orang lain. Terkadang ketukan itu juga disertai salam. Ada yang berkata shalom, permisi, punten, dan lain-lainnya. Ada juga yang rumah dengan bel di pintu, agar tamu tidak perlu berteriak untuk memanggil. Tujuan dari mengetuk pintu, memberi salam, ataupun memencet bel adalah memberitahu pemilik rumah bahwa ada seseorang yang ingin berkunjung atau minta izin untuk masuk ke rumah. Ketika tuan rumah atau orang yang ada di dalam rumah mendengar hal tersebut, dia mempunyai dua pilihan, yaitu membukakan pintu atau tetap menutup pintu tersebut. Jika berkenan pada orang yang mengetuk pintu, dia pasti akan membukakan pintu. Namun, jika dia tidak sedang berkenan, maka dia akan diam saja. Jadi saat ada ketukan pada pintu, ada respon balik dari orang yang ada di dalam rumah. Sobat BSJD yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan kita pada saat ini, Yesus mengetuk pintu hati kita dan menyatakan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Dan firman Tuhan kita pada saat ini mengajarkan kita, kalau kita mau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang mau menerima damai sejahtera kita, maka salam kita itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salam kita itu akan kembali kepada kita. Saat ini Yesus mengetuk pintu hati kita dan menawarkan damai sejahteranya. Apakah kita mau membuka pintu hati kita, atau kita mengabaikan ketukannya? Saat ini Yesus berdiri dengan penuh kasih dan terus-menerus mengetuk pintu hati kita untuk memberikan dalam damai sejahteranya dan masuk ke dalam kehidupan kita. Bahkan dia ingin mau memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi Sobat BSJD yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukalah hati kita. Jika kita mau mengenal Yesus secara pribadi dan kita mau hidup bergaul dengannya, cukuplah hanya dengan membuka pintu hati kita. Kita tidak harus belajar teologi terlebih dahulu atau hidup suci terlebih dahulu. Cukup bukalah hati, maka Yesus akan masuk dan makan bersama dengan kita. Dia tidak melihat masa lalu kita ataupun perbuatan kita yang kita lakukan sebelumnya. Dia tidak memandang kesalahan kita ataupun dosa kita. Terbukti, dia rela mati bagi kita semua untuk menebus dosa kita dan kesalahan kita. Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dia sedang menunggu kita dengan penuh kasih saat ini. Mari kita buka hati kita kepadanya. Jangan menutup hati dan menjauhi Tuhan. Mungkin saat ini hidup kita dalam tekanan, keputusasaan, masalah, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Janganlah
kita menutup hati dan menjauhi Tuhan. Tetapi bukalah hati dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ingin memberikan damai sejahteranya dan terus memberkati dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami muliakan, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami terus merasakan berkat dan kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati setiap lika-liku perjalanan kehidupan kami, dan kami boleh melihat itu semua untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani dan melakukan setiap hal segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terlebih kami masih bisa mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu saat ini. Itu karena Tuhan yang masih memampukan kami, mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan sampai pada saat ini. Biarlah melewati firman-Mu kami terus belajar dan belajar lebih lagi mengenal Engkau, mengenal kebaikan-Mu, mengenal apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, agar kami semakin diperlengkapi dan semakin baik ke depannya, dan terlebih iman percaya kami semakin diperkuat melewati kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa itu semua akan membentuk dan mendewasakan kami, dan segala sesuatu yang baik itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukan kami untuk melihat segala kebaikan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami, keberadaan kami, dan kami serahkan juga setiap aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang memberkati dan menyertai semuanya. Inilah doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, Sobat BSJD. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.